Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Pemirsa Syah TV dimanapun Anda berada, puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan nikmat, umur, karunia, taufik dan juga hidayah, kita kembali berkumpul di stasiun televisi tercinta kita, Syah TV, saluran dakwah keluarga Islami, untuk sama-sama mengikuti serial kajian parenting dengan tema bijak mendidik anak. Dan tak lupa salawat dan salam senantiasa kita ucapkan untuk makhluk termulia yang pernah hidup di atas dunia, uswah hasanah kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga salawat itu senantiasa tersambung untuk istri-istri beliau, keluarga-keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan juga orang-orang yang teguh memegang dan menjalankan sunnah beliau sampai hari kiamat nanti. Pemirsa Syah TV dimanapun Anda berada, seperti biasa seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwasanya setiap pekannya kita pada hari Kamis pukul 9.00 waktu Indonesia bagian Barat akan mengikuti serial kajian parenting dengan tema bijak mendidik anak. Dan untuk pekan kali ini kita masuk ke subtema maksud Ana, dengan subtema mendidik bayi atau syabi usia 0 sampai dengan 2 tahun. Dan seperti biasa insyaallah ta'ala kita akan mendengarkan materi ini dari guru kita Ustadz Abu Salma Muhammad Hafizahullah ta'ala, dan ini di-streamingkan langsung dari kediaman beliau. Dan perlu kami informasikan kepada Anda semua pemirsa Syah TV dimanapun Anda berada, bahwasanya Anda bisa mengikuti kajian ini baik dari live streaming di channel YouTube kita di Rosyad TV, ataupun bisa mengikuti di kajian ini lewat siaran langsung di satelit lewat layar televisi di rumah Anda maksud Anda. Dan untuk antum semua mungkin bisa mengikuti, nanti bisa berpartisipasi untuk melakukan tanya jawab kepada Ustadz di line telepon 0822 88 88 6630. Kami ulangi di 0822 88 88 6630. Dan nomor telepon tersebut bisa untuk telepon secara langsung ataupun bisa mengirimkan pesan lewat WhatsApp. Mungkin untuk penonton di YouTube bisa juga untuk memberikan pertanyaan lewat kolom komentar. Baik, itu saja informasi yang ingin kami sampaikan, dan alhamdulillah Ustadz juga sudah tersambung dengan kita di studio. Kalau begitu langsung saja kita akan mendengarkan pemaparan materi pada serial kajian parenting pekan ini dengan subtema mendidik bayi usia 0 sampai dengan 2 tahun. Untuk itu kepada Ustadz, falyatafaddal maskura Ustadz. Taib Bang Giang, syukran ya. Jazakumullah khair. Ya, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu, amma ba'du. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, amma ba'du. Jamaah sekalian, para pemirsa Rosyad TV dimanapun antum berada, dan juga bagi para ikhwan dan akhwat, aba dan ummahat yang turut mengikuti kajian kita di pagi hari ini secara online ya, baik di YouTube, Instagram, dan juga di media-media lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala rahmatnya, dan yang paling penting dari itu semua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita nikmat hidayah, nikmat taufik. Dibandingkan nikmat
yang lainnya seperti nikmat sehat, nikmat anak, nikmat kesempatan, dan tak lupa pula semoga salawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita, kekasih kita, yaitu baginda Nabi yang mulia Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita di pagi hari ini diperkenankan Allah untuk bersua kembali melanjutkan kajian kita, yaitu yang bertajuk hikmah di dalam mendidik anak. Dan insya Allah di pagi hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana ya hikmah di dalam mendidik anak sibyan atau anak bayi, sobi ya. Jemaah sekalian dimuliakan Allah, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, ya di dalam Fathul Bari, beliau adalah di antara salah satu ulama kita yang cukup detail ya melakukan pengklasifikasian fase usia manusia. Nah, di antaranya adalah fase usia anak-anak. Beliau menerangkan bahwasanya manusia itu mengalami sejumlah fase kehidupan. Mulai dari tumbuh, hidup, dan berkembang di dalam rahim ibunya. Itulah fase usia janin. Sampai dilahirkan. Nah, kemudian dilahirkan, maka ya anak disebut dengan sobi atau bayi. Sampai usia fitom. Sampai usia dia berhenti menyusui atau disapih. Itu selama 2 tahun. Itu juga dengan isyarat Al-Quranul Karim. Ya, sebagaimana di dalam surat Luqman ayat 14. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini." Ibunya yang mengandungnya semakin lama semakin berat, kemudian disapihnya dalam waktu 2 tahun. Lalu kemudian dari usia 2 tahun hingga 7 tahun, itu disebut dengan usia gulam. Ya, usia gulam. Ya, kalau kita mengenal dengan usia tufulah, kanak-kanak. Dan beliau mengklasifikasikan sampai usia 7 tahun, karena umumnya usia 7 tahun ini anak-anak sudah mumayyiz. Itu berangkat pula dari sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, "Muru auladakum bis salati wa hum abna'us sab'in." Perintahkanlah anak kalian untuk salat di usia 7 tahun. Nabi secara spesifik menyebutkan usia 7 tahun. Berarti usia 7 adalah usia yang unik. Dan Nabi mentakyin, menyebut secara spesifikasi. Berarti ada keunikan di usia 7 tahun. Ada keistimewaan. Ada ciri yang bisa dibedakan dengan usia sebelumnya. Nah, oleh karena itu Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani mengkategorikan anak usia 7 tahun hingga 10 tahun itu dengan usia yafi'. Ya, artinya anak sudah memiliki kemampuan bernalar yang lebih kompleks lagi. Makanya ini anak sudah usia mumayyiz. Lalu kenapa sampai usia 10 tahun? Ya, itu diantara istimbatnya juga berdasarkan hadis Nabi SAW tentang salat, wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashrin. Dan pukul anakmu apabila enggak salat di usia 10 tahun. Nabi menyebutkan secara spesifik usia 10 tahun. Ya. Nah, lalu kemudian 10 hingga usia balik, umumnya 14 tahun. Jadi Al-Hafidh memasukkan usia 10 sampai 14 tahun, itu disebut dengan usia hazawwar. Ya, usia hazawwar. Dan istilah hazawwar ini, istilah yang dipakai oleh sahabat junior, Jundub bin Abdillah Al-Bajali radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, beliau pernah menceritakan, kunna ghilmanan
hazawiratan. Atau di dalam lafaz yang lain, kunna fityanan hazawiratan. Ma'an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kami pernah ketika itu masih anak-anak hazawirah. Nah, kata para ulama, usia hazawirah adalah usia di mana anak-anak sudah mendekati usia kuat dan sudah mendekati usia balik. Kalau kita melihat dari terminologi yang digunakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, berarti itu sudah usia 10 tahun ke atas. Ya. Dan kemudian Jundub bin Abdillah Al-Bajali radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menerangkan, ya, ta'allamna al-iman qabla an nata'allam al-Quran. Kami mempelajari iman dulu kepada Rasulullah. Sebelum kami mempelajari Al-Quran, summa ta'allamna al-Quran, fazdadna bihi imanan. Kemudian baru kami mempelajari Al-Quran, dan bertambahlah keimanan kami. Jadi konsepnya para sahabat dan para salaf, ketika mereka belajar Al-Quran, adalah al-imanu qabla al-Quran. Jadi mempelajari dulu tentang masalah keimanan sebelum Al-Quran. Nah, ini diantara ya pengklasifikasian atau taksim anak-anak berdasarkan usia mereka. Jadi ternyata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani itu sudah melakukan pengklasifikasian yang sangat bagus sekali. Ya, beliau sudah melakukan ini berabad-abad sebelumnya. Ya, sebelum orang-orang yang dikatakan sebagai para ahli atau para pakar ya pendidikan anak seperti Jean Piaget misalnya, ya, atau Vygotsky atau yang semisalnya, ya, itu ternyata beliau sudah lebih dahulu melakukan pengklasifikasian. Bahkan sudah ada isyaratnya di dalam hadis-hadis Nabi dan juga di dalam Al-Quran. Artinya 14 abad yang lalu itu sudah ada. Dan ini merupakan salah satu bentuk hikmah. Kenapa dikatakan hikmah? Hikmah adalah wad'u syai' fi mahallihi al-munasib. Meletakkan sesuatu pada tempatnya yang sesuai. Ini mengajarkan kita bahwa mengetahui fase-fase anak, tiap-tiap fase itu memiliki muyul, memiliki kecenderungan anak yang berupa sifat, ya, dan watak yang unik di tiap-tiap fase tersebut. Karena itu, kita tidak bisa menyamaratakan di dalam mendidik anak, di dalam berbicara sama anak. Anak usia 1 tahun dengan anak usia 4 tahun, dengan anak usia 8 tahun, dengan anak usia 11 tahun, dan seterusnya. Itu tentunya berbeda-beda. Ya. Jadi cara berpikir mereka juga berbeda. Ya, kemudian juga kebutuhan mereka juga berbeda. Kemudian juga pastinya cara mereka merespon juga berbeda. Karena itu makanya orang tua yang hakim, yang bijak harus bisa memahami hal ini dan mereka harus bisa mendidik anak sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan fase usianya. Dan insya Allah di pagi hari ini kita akan belajar atau berbicara tentang mendidik anak usia bayi, sobi atau sibian. Ya, baik. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Sebelum kita masuk ke suatu pembahasan kita ya, itu di dalam kitab Mau'izatul Mu'minin min Ihya Ulumuddin, ya, itu karyanya Syekh Jamaluddin Al-Qasimi. Di situ ada sebuah bab yang menarik, judulnya Bab Bayanu Tariqi fi Riyadati Sibyan fi awwali nash'ihim wa ta'dibihim wa tahsini akhlaqihim. Yaitu bab penjelasan metode atau cara di dalam mendidik anak-anak kecil atau anak bayi, ya, fi awwali nash'ihim, yaitu di usia-usia awal perkembangan mereka, wa ta'dibihim, dan bagaimana cara mendidik mereka, wa tahsini akhlaqihim, dan bagaimana cara memperbaiki akhlak mereka. Jadi Syekh Jamaluddin Al-Qasimi rahimahullah, beliau ya mengambil sejumlah nasihat-nasihat atau intisari dari buku Ihya Ulumuddin Abu Hamid Al-Ghazali. Itu beliau ringkas ya menjadi sebuah buku yang sangat bermanfaat, judulnya Mau'izatul Mu'minin. Nah, di dalam buku ini ya
yaitu di dalam bab tadi, yaitu bab bayanu tariqi fi riyadis, apa namanya? Riyadis Sibyan, ya. Beliau menukilkan ucapan atau nasihat dari Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah yang sangat luar biasa. Ya, Syekh Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah mengatakan, "I'lam anna at-tariqa fi riyadatis sibyan min ahammil umuri wa aukadiha." Ketahuilah, sesungguhnya metode di dalam mengolah atau mendidik anak-anak kita itu merupakan perkara yang paling penting dan paling ditekankan. Kemudian beliau mengatakan, "Was-sabiyyu amanatun 'inda walidayhi." As-sabi, bayi atau anak, itu adalah amanat yang diemban oleh kedua orang tuanya. Wa qalbuhu at-tahiru jauharatun nafisatun sadajatun khaliyatun an kulli naqshin wa suratin. Wa qalbuhu at-tahir, dan hatinya yang suci itu jauharut, ya, jauharatun nafisatun, merupakan permata yang paling bernilai, yang paling berharga, ya. Sadajatun, yang paling bersih, murni. Khaliyatun an kulli naqshin wa suratin, yang masih terbebas dari segala bentuk, ya, ukiran-ukiran ataupun pola ataupun bentuk. Artinya hati tersebut bagaikan permata yang belum terjamah, masih belum, ya, apa namanya, terukir, ya, pola dan bentuk. Jamaah sekalian, kalau kita bicara tentang masalah pendidikan karakter, ya, yang saat ini memang sedang diangkat, ya. Kita tahu, ya, bahwasanya kata karakter itu berasal dari kata karasin. Karasin itu artinya adalah pola, corak, ukiran. Nah, oleh karena itu yang namanya suatu benda atau barang, misalnya kita bicara Gucci. Nah, Gucci itu yang memiliki pola, ukiran. Jadi Gucci itu dinilai dari pola-pola dan ukiran-ukiran yang sudah ada. Ya. Jadi misalnya ini ada Gucci Turki, ada Gucci Cina. Itu bisa dinilai karena adanya pola-pola dan ukiran-ukiran tadi. Nah, Gucci yang belum terbentuk, belum ada pola, belum ada ukirannya, itu bagaikan seperti hatinya anak-anak. Dan pola-pola atau pattern tadi itu yang membentuk karakter. Dan karakter itu yang akhirnya tampak dan bisa dinilai. Ya. Nah, oleh karena itu dikatakan oleh Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu taala, wa huwa qabilun likulli ma nukisha. Dan hati anak tersebut ready, siap untuk menerima segala bentuk ukiran. Wa ma'ilun ila kulli ma yumalu bihi ilaihi. Dan hati itu akan condong kepada segala hal yang dia dicondongkan kepadanya atau diarahkan kepada hati tersebut. Nah, ini penting. Ya, fa in uwidal khaira wa ullimahu nasya'a alaihi wa sa'ida fid dunya wal akhirah. Apabila anak ditakwid, dibiasakan dan diajarkan dengan kebaikan, maka dia akan nasya'a alaihi, dia akan tumbuh di atas kebaikan tersebut. Wa sa'ida fid dunya wal akhirah, dan dia akan bahagia di dunia dan di akhirat. Ya. Kemudian bukan cuma anaknya yang mendapatkan keberuntungan, orang tuanya juga. Kata Abu Hamid Al-Ghazali, wa syarakahu fi thawabihi abawahu wa kullu muallimin lahu wa muaddibin. Juga akan menyertai pula di dalam ganjaran pahalanya, di dalam balasan Allah, itu kedua orang tuanya. Bahkan juga kullu muallimin lahu wa muaddibin. Semua pengajar dan segenap pendidiknya juga akan mendapatkan pahala. Guru-gurunya, ya, pengajarnya, syekhnya, itu juga akan mendapatkan pahala. Ya.
Juga demikian wa in uwida syarra wa uhmila ihmalal bahaim syakiya wa halaka. Apabila anak itu dibiasakan, ditumbuhkan dengan kebiasaan yang buruk, atau wa uhmila ihmalal bahaim, atau dia ditelantarkan, diabaikan seperti ditelantarkannya hewan ternak, syakiya wa halaka, maka tentu dia akan celaka dan dia akan binasa. Wa kana al-wizru fi raqabatil qayyim alaihi. Dan dosanya pun juga akan turut dimintakan pertanggungjawabannya. Dimintai pertanggungjawabannya atas orang yang menjadi penanggung jawabnya, yaitu orang tuanya. Ya, juga akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Waqad qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari neraka. Mahma kana al-ab yasunuhu an-narid dunya fabi an yasunahu an-naril akhirati aula. Ini Masya Allah, ini ucapan yang luar biasa. Ya, mahma kana al-ab yasunuhu an-narid dunya. Ya, apabila seorang ayah, dia akan sungguh-sungguh menjaga anaknya dari terbakar api dunia, maka tentunya fabi an yasunahu an-naril akhirati ula. Tentunya dia menjaga anaknya dari api neraka harusnya lebih utama lagi. Ini ucapan Abu Hamid Al-Ghazali ketika setelah membawakan surat At-Tahrim ayat 6 tadi, yaitu ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum narah. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka maksudnya. Betapa banyak orang tua, para ayah, khawatir anaknya terbakar ketika main-main api di dunia, khawatir, takut dengan api dunia. Tapi betapa banyak yang lalai dari api akhirat, padahal api akhirat itu jauh lebih mengerikan. Ya. Kemudian diterangkan oleh Abu Hamid Al-Ghazali, wasyanatuhu bi an yu'addibahu wa yuhadzibahu wa yu'allimahu mahasinal akhlaq wa yahfadahu min qurna'is su. Cara memelihara anak tadi dari api, cara menjaga mereka agar tidak terjilat dengan api neraka, tidak lain dan tidak bukan adalah dengan yu'addibahu, mengajarkan anak adab, wa yuhadzibahu, mentahdzib akhlaknya, ya, mendidik hatinya, perangainya, mendisiplinkan dia, wa an yu'allimahu, dan mengajarkan ilmu, ya, yaitu wa an yu'allimahu mahasinal akhlak, itu mengajarkan akhlak yang baik, wa yahfadahu min qurana'isu, dan menjaganya dari sahabat-sahabat yang jelek atau yang buruk. Ya, itu diantaranya. Ini sebagaimana pula yang disampaikan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, sebagaimana dinukilkan oleh para ulama ahli tafsir seperti Al-Hafidz Ibnu Katsir ketika menafsirkan At-Tahrim ayat 6. Qu anfusakum wa ahlikum ay wa ahlikum adibuhum wa allimuhum. Yaitu ajarkan mereka adab dan ajarkan mereka ilmu. Didik mereka dan ajarkan kebaikan kepada mereka. Ya. Nah, oleh karena itu Abu Hamid Al-Ghazali selanjutnya beliau menerangkan wala yu'awwiduhu at-tana'um, dan janganlah membiasakan anak-anak itu selalu berada di dalam kenikmatan, selalu merasa senang, semua keinginannya dipenuhi, ya. Semua apa yang diinginkan anak semuanya dipenuhi. Akhirnya anak ini tidak pernah belajar untuk bersabar, untuk menghadapi hal-hal yang sulit di dalam hidupnya. Karena dia selalu dimanjakan, ya. Karena dia selalu difasilitasi dengan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan. Ya, syahwatnya selalu difasilitasi. Wala yuhabbibu ilaihi az-zinata wa asbaba ar-rafahiyah. Dan janganlah menjadikan anak itu cinta, senang dengan, ya, perhiasan-perhiasan dan sebab-sebab kemewahan. Akhirnya dia akan mencintai dunia. Dan orang tuanya lalai untuk menumbuhkan cintanya kepada Rabb-Nya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Ya, dampaknya
fayadhi'u umruhu fi talabiha idza kabira fayahliku halakal abad. Akhirnya si anak itu pun dia akan tersia-siakan usianya. Usianya akan sia-sia untuk mencari kemewahan-kemewahan dunia ketika dia telah dewasa. Karena dia telah dibiasakan dengan kenikmatan-kenikmatan dunia. Ketika dia dewasa, maka dia akan terus mencari kemewahan dunia. Akhirnya usianya pun tersia-siakan. Fayahliku halakal abad. Dan dia akan binasa dengan kebinasaan yang abadi. Waliyadzubillah. Ya. Nah, oleh karena itu, Abu Hamid Al-Ghazali kemudian memberikan nasihat, bal yanbaghi an yuraqibahu min awwali ya umrihi. Namun hendaknya para orang tua membersamai anaknya, mengawasi anaknya ya semenjak dari awal usianya. Fala yasta'milu fi hadanatihi wa irda'ihi illa imra'atan salihatan mutadayyinatan ta'kulul halal. Dan jangan sampai yang mengasuh anak tersebut, menyusui anak tersebut, kecuali wanita yang salihah, yang mutadayyina, yang religius, ya, ta'kulul halal, hanya memakan yang halal. Ini pentingnya kita untuk mencari istri yang salihah, ya, karena istri adalah yang akan menjadi guru pertama buat anak kita. Ya, yang anak kita akan menyerap segala apa yang ada di dalam dirinya. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Manakala Allah karuniakan kepada kita orang tua, yaitu anak, dan tentunya anak kita ketika masih berada di dalam rahim ibunya, dia masih berada di dalam fase janin. Ya. Itu di dalam buku Tarbiyatul Aulad fi Dhawil Kitabi wa Sunnah karyanya Syekh Abdul Salam As-Sulaiman, ketika menjelaskan langkah-langkah pendidikan anak, ya, setelah langkah pertama, mulai dari diri Anda, solehkan diri Anda, perbaiki diri Anda. Sebagaimana At-Tahrim, khitab pertama kali anfusakum. Maka ibda binafsika, mulai dari dirimu. Atau nabda'u bi anfusina, kita mulai dari diri kita. Baru kemudian yang kedua adalah ya mencari ibu yang salihah untuk anak kita. Mencari pasangan yang baik untuk anak kita. Karena secara sunnah kauniyah, Allah, hukum sebab akibat, laki-laki yang saleh menikah dengan wanita yang salihah, insya Allah akan Allah karuniakan dengan anak yang saleh. Itu sesuai dengan sunnah kauniyah Allah. Meskipun Allah punya kehendak. Ya, bisa jadi Allah punya kehendak yang lain. Tapi kita mengambil sebab. Ini namanya sebab yang sudah Allah berikan. Kewajiban kita adalah ikhtiar. Ikhtiar itu akhdul asbab. Mengambil sebab-sebab. Ya. Dan kemudian setelah itu yang beliau terangkan adalah ya membaca doa perlindungan ketika berjima dengan istri. Ya Allahumma jannibni syaitan. Ya Allah jauhkanlah aku dari syaitan. Ya, jannibi syaitana ya mimma razaqtana, ya, dan jauhkanlah syaitan dari apa yang engkau akan karuniakan untuk kami, yaitu anak tadi. Jadi intinya kita diajarkan berdoa. Nah, kemudian kata Syekh yang berikutnya menarik, ya, memperhatikan ibu yang sedang hamil. Memperhatikan ibu yang sedang hamil. Jadi hendaknya seorang suami ketika istrinya hamil lebih memperhatikan lagi. Jaga perasaannya. Ya, jaga hatinya. Berikan dia ketenangan dan ketentraman karena itu akan mempengaruhi janin yang ada di rahimnya. Nah, oleh karena itu, bagi para ayah itu sudah bisa mendidik anaknya semenjak masih di janin. Kalau para ayah bisa, tentunya ibunya lebih bisa lagi. Nah, sekarang kita bicara dulu dari para ayah. Apa yang dilakukan oleh para ayah? Ketika istrinya sedang mengandung, ketika istrinya sedang hamil, maka yang pertama hendaknya dilakukan oleh seorang ayah yang saleh, dia lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah. Dia lebih banyak memperbaiki hubungannya dengan Allah. Karena siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, menguatkan alaqahnya, maka Allah akan memperbaiki hubungan dia dengan selainnya. Allah akan menguatkan hubungan dia dengan selainnya. Ya.
Oleh karena itu, makanya hendaknya para ayah ketika istrinya lagi hamil, banyak berdoa kepada Allah, banyak mendekat kepada Allah, beristighfar kepada Allah, berzikir kepada Allah, memohon kepada Allah, meminta kepada Allah. Ya. Terus kemudian yang berikutnya, yang kedua adalah hendaknya para ayah lebih antusias lagi, lebih semangat lagi untuk belajar terutama ilmu-ilmu pendidikan anak, ilmu pengasuhan, atau sebutannya parenting saat ini. Parenting tapi yang Islam, yang berangkat dari Al-Quran dan Sunnah. Kenapa harus belajar? Karena suami adalah pemimpin. Allah ciptakan sebagai qawwam yang memimpin keluarganya. Yang Allah akan meminta pertanggungjawabannya. Bagaimana seorang suami dia bisa memimpin apabila dia tidak memiliki ilmunya? Bagaikan nahkoda, suami adalah penentu destinasi yang akan memimpin bahtera rumah tangga. Hendak dibawa kemana bahtera rumah tangganya? Apabila dia tidak punya ilmunya, ilmu navigasinya, dia nggak ngerti tentang mesin dari bahteranya, ya kemudian dia abai dengan dengan apa namanya muallim kapalnya, asisten kapalnya, ataupun juga dengan anak buah kapalnya dia lalai dan abai, maka tentunya ya itu akan membawa madorot kepada bahtera tersebut. Terus kemudian yang berikutnya lagi nggak kalah penting adalah lebih bersabar menghadapi istri. Karena wanita yang sedang hamil itu biasanya juga banyak dipengaruhi ya oleh kelabilan emosinya, perasaannya. Jangan heran apabila kita dapati ada para wanita sedang hamil itu tiba-tiba banyak menangis sendiri, ya sedih sendiri, kemudian lebih sensitif, suka mengeluh. Jadi emosinya labil. Nah, apabila suami tidak mengenal hal ini, tidak tahu, yang ada adalah suami yang egois, jadinya pengennya apa? Pengen supaya dia selalu menang gitu loh. Nggak suka istrinya mengeluh, nggak suka istrinya menangis. Kamu ngapain sih? Dikit-dikit nangis, dikit-dikit nangis, ya. Nangis kok nggak ada juntrongannya, nggak ada sebabnya. Ini suami nggak ngerti tentang kondisi istrinya, ya. Padahal ini wanita sedang dalam kondisi sensitif. Kadang-kadang dengan hal yang menurut kita mungkin perkara sepele, menurut istri itu bisa menjadi perkara besar. Oleh karena itu kita harus lebih bersabar, bersamai istri, menenangkan dia, berikan ketenangan. Banyak kita berlapang dada, apalagi istri sedang mengandung anak Anda, di dalam rahimnya itu ada anak Anda. Anak yang berkembang di dalam rahimnya istri, itu dia lebih bisa memahami apa yang dirasakan oleh uminya, oleh ibunya. Dia tahu ketika ibunya lagi sedih. Dia tahu ibunya ketika lagi menangis. Dia tahu ibunya ketika lagi sebel, lagi kesel. Itu bisa dirasakan. Karena anak ini tumbuh berada di dalam tubuhnya, badannya. Dia juga bisa mendengarkan detak jantung ibunya dan seterusnya. Ya. Oleh karena itu makanya seorang ayah, dia lebih bersabar menghadapi istri yang sedang hamil, yang mungkin emosinya dalam kondisi labil. Berikan ketenangan. Nah, kemudian untuk menenangkan istri seperti ini, maka tunjukkan perhatian lebih ekstra. Cinta kasih kepada istri. Ya. Jadi kita lebih menunjukkan perhatian. Sebelum hamil, kita perhatian. Ketika hamil, lebih perhatian lagi. Jadi ketika pulang misalnya dari kantor, kita tanya bagaimana kabarnya, bagaimana keadaannya. Bukan cuma tanya, tapi juga kita tunjukkan dengan ekspresi dan dengan sentuhan. Kita sentuh, kita pegang, kita peluk, dan seterusnya. Agar istri itu merasa dia dihargai, dicintai. Ini bagian dari ya mendidik anak loh. Jangan dianggap ini nggak ada kaitannya. Ini ada kaitannya. Wanita yang hamil yang sering disentuh oleh suaminya, yang sering ditunjukkan kasih sayang, wanita ini akan merasa disayangi, akan merasa dihargai, akan merasa diakui. Dia akan mendapatkan ketenangan. Dia akan semakin sayang dengan suaminya. Itu sedikit banyak bisa mempengaruhi sang bayi. Bayi itu bisa turut merasakan apa yang dirasakan oleh umiknya. Makanya berikan kenyamanan kepada istri agar dia nyaman dan tenang. Dia merasa secure. Ini istri dalam kondisi takut nih. Kadang-kadang khawatir. Jangan langsung kita punya anggapan, makanya ya kamu ini
lebih banyak zikir sama Allah, banyak Quran. Kalau enggak kamu jadinya seperti ini. Nah, ini udah dengan bahasa-bahasa kita langsung menjudge, menjustifikasi, ya. Padahal itu tugas kita untuk apa? Untuk membersamai, mengayomi, berikan kenyamanan. Kemudian juga perhatikan kesehatan istri ketika lagi hamil. Penting. Ketika dia lagi lelah, capek, suruh dia istirahat. Jangan dia suruh banyak melakukan pekerjaan. Perhatikan makanannya, perhatikan nutrisinya. Karena apa yang dia makan itulah yang juga dimakan oleh anaknya. Terutama dari sisi kehalalan makanan tersebut. Anda, wahai para suami, harus memperhatikan halal tidaknya nutrisi, asupan, makanan yang dimakan oleh keluarga Anda, terutama istri Anda yang lagi hamil. Kemudian luangkan waktu untuk mendengarkan istri. Ya, biarkan istri bercerita panjang lebar, ya. Karena itu adalah kebutuhan wanita. Dia bercerita, ngomong meskipun nggak jelas, ya. Tapi kalau sudah isinya ghibah, maka kita ingatkan baik-baik, ya. Nah, tapi ketika dia cerita, menceritakan mulai dari apa dan ini, itu kita meskipun capek, kita belajar untuk apa? Bersabar, menjadi a good listener, menjadi pendengar yang baik. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap Ibunda Aisyah. Ibunda Aisyah pernah cerita panjang lebar. Nabi mendengarkan, ya, dengan interest, ya. Kemudian juga penuhi keinginan istri yang memang memungkinkan untuk dipenuhi. Kadang-kadang wanita hamil itu ada yang namanya dia kepingin sesuatu, ya, ngidam namanya, atau mungkin awal-awal kehamilan ataupun ketika sudah hamil. Kalau memang itu bisa dipenuhi, misalnya, Bang, aku kayaknya kepengen makan martabak manis deh, Bang. Ya, jadi cari tahu, lihat apa keinginannya, kemudian berusaha penuhi. Selama itu bisa dipenuhi dan itu tidak menerjang syariat. Ya. Kemudian yang gak penting lagi adalah, ya, bersamai istri di dalam ibadah, di dalam sholat, di dalam tilawatul Quran, dan selalu berikan nasihat-nasihat yang baik, bukan nasihat-nasihat yang isinya menjudging, menjustifikasi. Makanya kamu jadi istri itu harus menjadi istri yang soleha, harus banyak ibadah. Kalau enggak kamu jadinya seperti ini, dikit-dikit nangis, dikit-dikit gelisah. Itu kamu tahu enggak? Kamu seperti itu semua itu dari setan, ya. Nah, ini kadang-kadang suami seperti itu, ya. Tidak malah memberikan ketenangan kepada istrinya, tapi malah ucapan-ucapan yang katanya nasihat itu malah menyakiti hatinya. Apalagi dia lagi sensitif, ya. Apa salahnya sih kita berbicara dengan bicara yang baik, apalagi dengan istri yang lagi hamil, ya. Besarkan hatinya, berikan ketenangan, ya, tunjukkan cinta kasih, ya. Bahkan kita harus hargai dia. Allah Subhanahu wa taala titipkan, ya, benih Anda itu ke dalam rahimnya. Dan Allah jadikan wanita yang menanggung kesulitan. Makanya wanita itu makhluk yang tabah sebenarnya. Tapi di sisi lain memang makhluk yang sensitif. Ya. Oleh karena itu makanya bersamai istri. Ketika sholat, ajak sholat berjamaah. Ketika baca Quran, apalagi ketika membaca Quran. Biasakan istri ketika hamil membaca Al-Quran dan mendengarkan Al-Quran. Tilawatul Quran dan juga, ya, istima'ul Quran. Kenapa? Al-Quran itu faidahnya luar biasa. Itu kalamullah. Karena apabila Al-Quran ini masuk ke dalam pendengaran manusia, apalagi merasuk ke dalam hatinya, itu akan menjadi cahaya hidayah, akan memberikan tuma'ninah, ketenangan. Apabila seorang ibu, dia biasa membaca Quran, mendengar Quran, dia akan tenang, mendapatkan tuma'ninah, mendapatkan ketentraman, kedamaian. Apabila ibu itu dalam sehari-harinya lebih banyak ketenangan, ketentraman, kedamaian, ya, maka juga bayi juga akan demikian. Ya, tapi kalau ibu itu sehari-hari gelisah, ibunya setiap hari nangis, ya, kemudian setiap hari jengkel, marah, merasa suaminya nggak ngertiin dia, itu jangan diharap anak yang ada di janinnya itu juga tidak merasakan apa yang dirasakan istri. Ya, lalu kemudian setelah itu adalah jadilah suami yang sigap dan siaga. Apalagi ketika istri sedang hamil tua, ya. Artinya kita harus ready nih, siap ketika dia sudah siap untuk
salin. Nah, itu adalah di antara apa? Di antara eh, tanggung jawab seorang suami ketika istrinya lagi hamil. Lalu kemudian bagaimana dengan seorang wanita? Nah, untuk seorang wanita yang sedang hamil, maka ketahuilah ya, Allah sedang menitipkan amanat yang besar di dalam rahim dirinya. Ya, Allah sedang ya menitipkan ya amanat yang besar ya jemaah sekalian. Oleh karena itu makanya yang perlu kita pahami ya, ketika Anda wahai para ummahat, ya, Anda sedang hamil, maka itu adalah suatu kebahagiaan yang Anda nanti-nantikan, yang Anda harapkan kemudian menjadi apa namanya? Realita. Tadinya Anda berharap aku pengen punya anak ya. Kemudian Anda hamil. Itu adalah suatu kebahagiaan yang telah dinanti-nanti. Karena itu bersyukur kepada Allah. Bersyukur selalu kepada Allah. Ketika Anda hamil, Anda harus bersyukur. Tapi memang luar biasa ya para ibu ini. Ya. Jadi umumnya manusia ketika dia diberikan beban, apalagi yang harus dia emban sehari-hari, itu biasanya akan membuat manusia itu kesulitan. Ya. Tapi beda sama seorang ibu. Ketika dikatakan badannya, tubuhnya berbadan dua, artinya dia harus membawa ya manusia lain di dalam dirinya, dia merasa berat, dia merasa sulit, dia merasa kesakitan, dia merasa tidak nyaman, tapi dia bahagia. Kenapa? Karena itu adalah suatu hal yang diharapkan. Itu dia akan memiliki momongan, akan memiliki buah hati, belahan hati yang akan hadir. Ya. Karena itu bersyukur kepada Allah. Ini adalah karunia dari Allah. Hada min fadli Rabbi. Nah, dan itu adalah saatnya Allah memberikan amanat kepada Anda. Dan ingatlah, ketika Allah berikan amanat kepada Anda, yakinilah bahwasanya Allah tidak akan membebani Anda melebihi daripada kapasitasnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak akan memberikan beban kepada hamba melebihi daripada kapasitasnya. Nggak akan. Allah itu maha adil. Allah maha tahu. Allah maha bijaksana. Tidak mungkin Allah memberikan beban kepada hambanya melebihi daripada kapasitasnya. Itu termasuk kezaliman. Allah nggak mungkin berbuat zalim kepada hambanya. Tidak mungkin. Artinya, ya, bagaimanapun kondisi Anda, itu sebenarnya Anda sanggup untuk melewatinya. Ya, karena Allah tidak akan membebani Anda melebihi daripada kapasitas Anda. Lalu kemudian juga yang kedua, Allah telah karuniakan kepada Anda potensi, istiqdad, dan instrumen-instrumen agar Anda siap untuk menjadi seorang ibu. Ketika Anda balik ya, wahai para ummahat, ya, lalu kemudian Anda mengalami yang namanya menstruasi. Itu adalah pertanda Anda sudah siap untuk mengemban apa? Secara biologis ya, secara fisik, Anda sudah siap untuk mengemban amanat untuk menjadi seorang ibu. Meskipun secara psikologis atau mental memang masih perlu disiapkan, ya. Nah, tapi secara fisik, fisiologis dan biologis Anda sudah siap. Dan ketika Allah berikan Anda secara instrumen, Anda mampu ya untuk hamil, untuk mengandung, maka sejatinya Allah juga sudah siapkan kemampuan-kemampuan yang lain. Ya. Yang menunjukkan Anda sebenarnya juga mampu menjadi orang tua. Jangankan manusia, hewan saja Allah sudah berikan kemampuan untuk bisa menjadi induk bagi anaknya. Dan di antara yang Allah karuniakan kepada Anda, wahai para wanita, adalah al-gharizah, naluri. Apalagi naluri atau insting keibuan. Intuisi keibuan. Yang mana ini sesuatu yang memang seringkali unik untuk seorang wanita. Tidak diberikan untuk laki-laki. Ada intuisi yang Allah karuniakan kepada seorang wanita.
Kemudian juga Allah berikan kepada Anda yang namanya rahmah, kasih sayang. Kasih sayang yang besar kepada buah hati Anda. Sehingga Anda rela lebih mendahulukan buah hati Anda dibandingkan diri Anda. Anda tidak akan menutup mata sebelum anak Anda tidur menutup mata. Anda tidak akan makan sebelum anak Anda kenyang. Ya, ini adalah hal-hal yang hanya bisa dilakukan oleh seorang ibu. Ya, senyumnya dia berada di senyum anaknya. Dan jamaah sekalian, ada seorang wanita, ya, ketika dia masih remaja, masih SMA, masih kuliah, SMP juga, nggak suka sama anak-anak. Karena menurut dia anak-anak itu ngerepotin, nyebelin, jorok, suka bikin berantakan, bikin ribut, suka teriak-teriak. Pokoknya dia nggak suka sama anak-anak. Ya, ini wanita nggak suka sama anak-anak. Tapi toh dia tetap harus menikah. Dan akhirnya ketika dia menikah, Allah karuniakan dia anak dari semenjak mengandung. Itu sudah banyak berubah sifatnya. Dia mulai ketika lihat anak-anak mulai senang, lalu kemudian juga sudah suka untuk apa ya, untuk ngobrol sama anak-anak. Bahkan ketika dia punya bayi, ya, itu sifatnya hampir berubah 180 derajat. Tadinya dia suka jijik ketika anaknya, mohon maaf ya, buang air besar atau buang air kecil, dia udah nggak jijik lagi. Jadi itu semua ditaruh di belakangnya dia. Allah sudah berikan kepada dia rahmah, kasih sayang yang besar kepada seorang ibu. Ini seakan-akan bagian dari fitrahnya wanita. Allah sudah berikan kemampuan Anda untuk menjadi seorang ibu. Dan juga ini menunjukkan Allah mempercayai Anda untuk mengemban amanatnya dengan sebaik-baiknya. Ini amanat dari Allah. Diberikan kepada Anda. Berarti itu sebagai bentuk, ya, Allah percaya kepada Anda. Anda pasti sanggup untuk mendidik anak itu dan membesarkannya dengan sebaik-baiknya. Karena sekali lagi nggak mungkin Allah membebani Anda melebihi daripada kapasitas Anda. Dan nggak mungkin Anda ketika diberikan amanat oleh Allah, Allah tidak memberikan kepada Anda kemampuan, tools, equipment, instrumen untuk bisa mendidik anak tersebut dengan sebaik-baiknya. Nah, karena itu ini adalah salah satu bentuk karunia fadilah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus Anda syukuri. Nah, oleh karena itu, ketika Anda telah menikah, kemudian Allah karuniakan anak di dalam rahim Anda, itulah berarti tandanya Anda sudah siap menjadi real parents, orang tua yang sebenarnya. Anda siap untuk menjadi seorang ibu yang sejati. Karena itu, seorang wanita tidak akan benar-benar bisa menjadi ibu yang sejati, ya, atau istilahnya the real mom, ya, kecuali dia harus pertama terus belajar tiada henti. Manusia itu butuh untuk terus belajar. Apalagi seorang ibu yang baru punya anak, ataupun yang akan punya anak. Maka dia harus terus belajar. Belajar terus tiada henti. Pelajari apa yang paling penting untuk dirinya. Dan terutama bagi seorang muslim, dia harus mempelajari akidah, tauhid. Kemudian dia mempelajari hal-hal lain yang akan, ya, memberikan dia bimbingan atau arahan apa yang harus dia lakukan. Ya. Jadi artinya dia harus belajar. Belajar tiada henti. Artinya namanya belajar itu bukan cuma sepekan, sehari, tapi harus terus-terusan. Ya. Belajar itu sampai kita meninggal dunia. Kemudian praktekkan ilmu yang kita dapati semaksimal mungkin. Karena kita belajar bukan cuma untuk dikoleksi, bukan untuk jadi wacana, tapi untuk dipraktekkan. Ketika Anda belajar, Anda praktekkan, Anda belajar, Anda amalkan, mencari ilmu, Anda amalkan, itu yang akan membentuk hikmah. Karena hikmah itu nggak bisa lepas dari ilmu dan amal. Semakin Anda mengamalkan ilmu Anda, ya, maka akan semakin banyak pengalaman-pengalaman hidup Anda yang baik. Sehingga Anda akan lebih mampu untuk menghadapi berbagai macam muskilah atau problem-problem yang ada di
dalam kehidupan. Jadi praktekkan, belajar, praktek, belajar, praktek. Ya. Terus kemudian ya setelah itu Anda ajarkan kebaikan-kebaikan yang ada itu kepada orang-orang terdekat Anda. Kalau anak sudah lahir, ya kepada anak. Ataupun kepada pasangan kita suami. Ataupun kepada saudari kita. Ataupun kepada orang lain. Ya. Lalu kemudian yang nggak kalah penting adalah kesabaran. Sabar untuk membersamai anak kita. Sabar untuk menghadapi dia. Sabar untuk menerima semua apapun keputusan Allah. Dan yakini apapun keputusan Allah adalah yang terbaik untuk hambanya. Ya. Dan jangan lupa doakan selalu untuk kebaikan sang anak. Baik. Jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Anda wahai para ummahat, Anda wahai para ibu, ya. Itu seringkali yang menjadi masalah itu adalah kesulitan untuk memanage waktu. Ya. Untuk memanage waktu. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu berikan waktu kepada semua manusia itu semuanya sama. Satu hari 24 jam. Tapi yang berbeda adalah keberkahan waktu tersebut. Ya. Makanya apabila keberkahan jatuh kepada waktu seseorang, maka waktunya menjadi berkah. Meskipun sama-sama 24 jam, yang satu dia melewati waktu-waktunya itu seakan-akan tidak ada hal-hal yang bermanfaat. Lewat begitu saja. Sementara di sisi lain, ada orang yang Allah karuniakan keberkahan di dalam waktunya, itu ternyata menjadi orang yang sangat produktif, ya. Jadi banyak hal-hal yang bermanfaat yang dia produksi. Kita lihat ini ada pada para ulama-ulama kita. Ibnu Taimiyah rahimahullah contohnya. Ya. Waktu beliau sama dengan kita, 24 jam dalam sehari. Tapi beliau adalah manusia yang Allah berikan keberkahan di dalam waktunya, ilmunya, effort atau juhudnya. Ya, sehingga beliau dapat melahirkan atau memproduksi karya ilmiah yang begitu luar biasa sekali. Nah, jadi para ibu sekalian dimuliakan Allah, ya. Juga demikian dengan Anda, ya. Para wanita-wanita yang mulia dari generasi sahabiyat ataupun juga dari generasi para salaf, ya, wanita-wanita salaf, ya. Itu sebenarnya waktunya sama dengan kita, 24 jam, tapi keberkahan ada pada mereka. Karena itu makanya kita harus mencari keberkahan tersebut. Kita pelajari keberkahan tersebut. Meskipun kita nggak bisa sama dengan mereka, at least setidaknya kita berusaha untuk apa? Untuk mendekatinya, ya. Dan waktu yang ada bagi seorang wanita itu nggak lepas dari 4 hal, ya. Ini hanyalah terminologi, ya, istilah saja, ya. Hanyalah istilah dalam klasifikasi, ya. Meskipun ini pakai istilah bahasa Inggris, bukan artinya kita memahami konsepnya seperti konsep kafir, tidak. Karena ini memang waktu yang akan Anda miliki. Pertama, Anda memiliki waktu untuk diri Anda sendiri, me time. Ketika Anda bersendirian, ketika Anda sedang dalam kondisi anak Anda tidur, semuanya tidur, Anda sedang bersendirian. Itu yang disebut dengan me time. Kemudian Anda juga akan punya waktu bersama dengan pasangan Anda. Ya, dengan suami Anda. Itu namanya couple time, waktu berdua. Kemudian Anda juga akan ada waktu bersama dengan anak-anak dan keluarga dan suami. Dan ini mungkin yang paling banyak, family time. Dan kemudian Anda juga akan ada waktu di mana Anda bisa bersosialisasi, berkumpul sama yang lainnya, sama keluarga, sama teman-teman. Itu ada social time. Nah, seorang mukminah, wanita yang beriman, ya, dia akan mempergunakan keempat waktunya ini di dalam hal-hal yang bermanfaat agar mendatangkan keberkahan. Dan ini berbeda dengan konsepnya orang kafir. Kalau orang kafir, me time-nya dipakai untuk ya hal-hal yang kurang berguna. Tabdzir. Ya, kadang-kadang untuk jalan-jalan wisata sendiri, safar sendiri, ke mall, belanja, ya seperti itu. Tapi kita tidak. Wanita mukminah dia mempergunakan me time-nya sebagai waktu khalwat kepada Allah penciptanya. Ya. Dan dia banyak berdoa kepada Allah.
dia banyak banyak bermunajat kepada Allah, bersimpuh kepada Allah, ya. Karena apa? Karena dirinya lebih mencintai Allah dibandingkan kecintaannya kepada apapun di muka bumi ini. Jadi itu adalah waktu yang sebenarnya membuat bahagia bagi orang-orang beriman ketika dia bisa berkhalwat dengan penciptanya. Dan gunakan itu untuk memperbanyak doa kepada Allah. Minta agar Allah karuniakan anak yang saleh, salihah. Minta agar Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan selalu hidayah, taufik untuk kita, suami kita, anak kita. Minta kepada Allah agar Allah berikan keistiqomahan. Dan jadi gunakan waktu itu untuk banyak bermunajat kepada Allah. Dan Allah mencintai hamba-hambanya yang meminta, berdoa, bermunajat kepadanya. Juga gunakan waktu itu untuk banyak beristighfar. Karena setiap kali seorang hamba beristighfar, maka setiap kali itu pula noda-noda, kotoran-kotoran, kontaminan-kontaminan, keburukan dosa yang ada atau melekat di hatinya, itu akan lepas. Sehingga itu akan membuat dia lebih ringan untuk berbuat kebaikan. Lebih banyak bertobat kepada Allah. Karena siapa di antara kita yang nggak pernah melakukan kesalahan? Banyak mohon ampun kepada Allah. Ya. Lalu kemudian juga banyak berzikir kepada Allah. Kenapa? Karena zikir itu akan menenangkan hati, melapangkan dada. Ya kita akan menjadi tenang, tentrem, adem, ayem. Juga banyak digunakan untuk membaca Al-Quran atau mendengarkan Al-Quran. Boleh kita pakai handphone atau headset, ya. Kita dengarkan murotal, ya. Bahkan kalau perlu kita bawa terjemahannya sembari kita menelaah maknanya, atau kita dengarkan kajian-kajian tafsir Al-Quran, ya. Lalu kemudian juga ketika Anda lagi hamil, ya, di waktu me time Anda boleh bisa ajak bicara janin Anda, meskipun anak janin mungkin secara saintifik masih belum ngerti, tapi mereka itu bisa merespon, bisa merasakan apa yang dirasakan oleh uminya. Dan wanita yang mengajak bicara janinnya itu juga akan memberikan manfaat, ya. Kemudian ketika berdua dengan suami, couple time, maka gunakan itu momen untuk apa? Untuk saling menyayangi, saling mencintai. Anda menyayangi suami Anda karena Allah, lillah, di jalan Allah, fillah. Dan juga dengan pertolongan Allah, billah. Karena cinta itu datangnya dengan pertolongan Allah. Minta agar selalu kita mencintai suami kita, ya, karena Allah, di jalan Allah. Dan juga ala amrillah, di atas perintah Allah, ya. Dan juga ketika dengan pasangan itu kita tunjukkan kasih sayang, kita curhat, ngobrol, ya. Kemudian juga kita berbuat baik dengan suami, melayani suami semampu kita taati perintah-perintah dia, ya. Dan kalau perlu kita gunakan waktu itu untuk ngaji bareng, belajar bareng, baca Quran bareng, tilawah bareng, ya. Ibadah bareng berdua sama suami, atau misalnya ada kajian kita dengarkan bareng. Itu adalah waktu yang akan lebih banyak mendatangkan manfaat insya Allah. Kemudian ketika family time, ini biasanya yang paling berat, ya. Berarti kita di sini harus membersamai anak meskipun kita punya kesibukan-kesibukan lain. Tapi meski seberat apa kesibukan kita, kalau kita bisa belajar melihat prioritas, apalagi kalau orang tua yang dikaruniai Allah banyak anak. Anaknya misalnya 5, ya, selisih satu dengan yang lainnya itu hanyalah setahun setengahan misalnya, ya. Itu rumah menjadi ribut, ramai. Tapi di balik keributan dan keramaian itu ada nikmat yang besar, ya. Jadi itu adalah rumah yang penuh dengan tawa anak-anak, bahkan kadang-kadang ada tangisan. Itu rumah yang hidup, rumah yang bahagia, ya. Ya. Ketimbang rumah yang sepi. Bahkan ketika Anda punya anak kecil, kalau rumah itu sepi, rumah itu rapi, ya, kemudian tidak terdengar suara-suara anak yang berteriak, ini ada sesuatu di dalam rumah ini, ya. Ini bisa menjadi salah satu indikasi rumah tidak bahagia. Tapi kalau Anda punya anak-anak kecil, anak usia tufulah,
rumahnya berantakan, rumahnya ribut, apa namanya, terdengar gelak tawa anak-anak, bahkan kadang-kadang sesekali kedengaran suara orang tuanya lagi ngomel dalam tanda kutip ya. Misalnya apa? Kadang-kadang sesekali kita dengarkan misalnya kakak, kakak, jangan begitu kakak, atau misalnya adik. Jadi ini adalah bentuk rumah yang insya Allah di dalamnya lebih banyak kebahagiaan, ya. Karena di tengah keberantakan tadi, messy, ya, itu disitulah, ya, banyak cinta kasih di dalamnya, perhatian di dalamnya, interaksi di dalamnya, ya. Lalu kemudian social time seorang wanita, ya, ketika dia harus bersosialisasi, ya, maka wanita-wanita yang mukminah, yang salihah, dia gunakan social time-nya dia itu, ya, sebagai bentuk dia untuk apa? Untuk menghadiri majelis-majelis ilmu, untuk belajar, bersosialisasi dengan orang-orang soleh. Demikian pula ketika dia bersosialisasi, dia mencari sahabat-sahabat yang baik, mencari akhwat dan ummahat yang solihat. Ketika berkumpul, itu akan mengingatkan mereka tentang akhirat, yang saling menasehati, ya, di dalam kebaikan dan ketakwaan. Tidak malah ghibah sana, cerita drakor dan lain sebagainya, ya, atau hal-hal yang enggak bermanfaat, ya. Itu social time-nya orang-orang yang beriman, wanita-wanita beriman, ya. Baik. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya. Lalu kemudian, ya, ketika, ya, sang penyejuk hati itu hadir, datang, ya. Ketika hadir, datang, artinya anak itu Allah izinkan untuk keluar di dunia ini, maka yang harus pertama kita lakukan adalah perhatikan hak-haknya dia. Itu amanat dari Allah. Ya. Di antara haknya adalah ketika dia baru lahir, ya, adalah an yuhsina ismahu. Beri dia nama dengan nama yang baik. Meskipun memberikan nama itu boleh dilakukan ketika anak baru lahir atau boleh ketika hari akikoh. Tapi umumnya sekarang orang tua sudah menyiapkan nama. Kenapa? Karena ini juga sebagai salah satu bentuk administrasi di rumah sakit. Biasanya sudah minta nama. Kecuali kalau melahirkannya di rumah dengan bidan, maka bisa ditunda di hari ke-7. Kata Syekh Saleh Al-Munajjid, Muhammad Saleh Al-Munajjid, ya, itu kedua-duanya sunnah karena ada riwayat hadisnya. Memberikan anak nama langsung atau ketika hari akikah. Adapun selain 2 hari ini hukumnya boleh-boleh saja, mubah. Tapi kewajiban adalah kita kasih dia nama yang baik. Kemudian bisyarah. Bisyarah artinya kita memberikan berita gembira. Kita menyampaikan kabar gembira. Ini termasuk tahadduts bin nikmah. Yaitu kita beritakan kepada, ya, orang tua kita, sanak saudara kita, sahabat-sahabat kita, agar mereka turut berbahagia dan turut mendoakan keberkahan buat anak kita. Lalu bagaimana kalau kita menyebarkan bisyarah ke media sosial? Ya, nah, adapun kita informasikan ini ke media sosial, maka, ya, ini di sini ada 2 sisi sebenarnya. Jadi secara asal itu adalah, setahu saya, tidak mengapa, tapi perlu diperhatikan, ya. Jika nanti di media sosial itu isinya adalah bermacam-macam orang dan dikhawatirkan bisa menimbulkan madarat, menimbulkan hasad, maka lebih baik tidak usah kita informasikan di media sosial kita. Tapi kalau misalnya kita yakin, ya, yang berteman dengan kita di media sosial kita adalah teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, orang-orang yang baik, maka kita turut menyebarkan, ya, berita ini kepada mereka, ya, dalam bentuk sebagai bentuk bisyarah, memberikan berita gembira. Maka ini satu hal yang tidak mengapa. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian setelah itu, ya, perdengarkan anak kalimat thayyibah pertama kali. Sebagian ulama itu menganjurkan mengadzani bayi. Memang ada khilaf, ya. Nah, itu di dalam sejumlah buku seperti Al-Wajiz fit Tarbiyah, kemudian juga di dalam buku Tarbiyatul Aulad fi Dhawil Kitabi was Sunnah, Syekh Abdul Salam As-Sulaiman, yang tadi Syekh Yusuf Muhammad Al-Hasan, itu menganjurkan adzan, ya.
Sebagian lagi adalah tidak menganjurkan karena hadisnya dhaif. Meskipun tidak menganjurkan azan, tapi tetap ya hendaknya pertama kali kita perdengarkan anak kita kalimat thayyibah. Anda tidak mengadzani, maka Anda boleh ya secara umum, misalnya Anda memperdengarkan kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, atau Anda bacakan Al-Qur'an tanpa mengkhususkan, ya. Jadi ini adalah suatu hal yang baik, ya. Kemudian Anda tahnik dia. Tahnik dengan cara kita mengunyah kurma, yang lebih bagus kurma ajwa hingga lembut, kemudian kita ambil dengan ujung jari kita yang bersih, kita gosokkan di langit-langit mulut sang bayi. Jadi bukan kurma ya. Ada kadang-kadang ada yang salah ini. Orang mentahnik habis dikunyah, kunyahannya itu dimasukkan ke dalam mulut. Padahal anak-anak masih belum mampu untuk mengunyah. Ya, dan itu bisa bahaya buat sang bayi. Yang dilakukan adalah kita ambil yang sudah halus, lembut ya. Biasanya itu seperti apa namanya? Seperti cairan. Baru kita gosok di langit-langit sang bayi. Kalau nggak punya kurma ajwa, boleh kurma yang lainnya. Nggak ada kurma, boleh madu. Dicukur rambutnya. Ini menunjukkan bahwasanya sudah ada perbedaan ini antara anak laki-laki dan anak wanita. Mulai dari pemberian nama, mulai dari akikoh, mulai dari mencukur rambut, dan mulai dari tazyin, artinya memberikan hiasan kepada anak. Anak perempuan sudah boleh dipasangin anting-anting, ya. Anak laki-laki tidak. Ya, kemudian juga khitan. Khitan wajib bagi anak laki-laki sebelum balik. Adapun bagi anak perempuan tidak wajib, ya. Hukumnya tidaklah wajib. Kemudian haknya juga disusui hingga 2 tahun, ya. Menyusui anak sampai usia 2 tahun. Itu yang lebih utama. Tapi apabila tidak sampai 2 tahun dengan izin suami, maka itu juga tidak mengapa. Tapi hendaknya disusui sampai 2 tahun. Itu yang lebih baik. Kemudian juga kita memperhatikan kesehatan hatinya, dengan cara kita memberikan perhatian, kasih sayang, dan juga kita memperhatikan kesehatan fisiknya, ya. Baik. Jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang terakhir ya. Ini yang terakhir ya. Jadi yang perlu kita pahami bersama ya. Anak kita ketika masih usia bayi itu ini adalah fase yang secara perkembangan kognisi disebut dengan fase sensori motorik ya. Fase sensori motorik. Artinya anak-anak di sini ya mereka ketika bergerak di hari-hari atau pekan-pekan awal kehidupannya itu mereka bereaksi secara refleks. Artinya belum terkoordinasi. Karena akal mereka, kognisi mereka belum berkembang sempurna. Apa yang sudah berkembang sempurna? Pendengaran mereka. Ya. Jadi namanya pendengaran mereka. Ya. Nah, oleh karena itu ini fase yang baik untuk mentasmi mereka. Memperbanyak memperdengarkan kalimat-kalimat thayyibah. Apalagi Al-Qur'an. Apalagi kalimat-kalimat tauhid, termasuk zikir-zikir. Karena itu akan mempengaruhi hati anak, ya. Nah, jadi ini adalah fase yang penting untuk tasmi' dan talqin. Ya, terutama dilakukan oleh uminya. Kenapa? Karena itu lebih banyak menyerap kemampuan berbahasa dari uminya, dari ibunya. Dan secara gerakan, mereka masih gerakan refleks. Gerakan belum terkoordinasi. Ya. Jadi, mereka masih belum bisa kayak misalnya ngambil itu di usia 0 sampai 1 bulan belum bisa. Kemudian 1 sampai 4 bulan, nah baru mereka sudah mulai memperluas skema namanya, ya. Ketika Anda memperdengarkan sesuatu, ya, misalnya ada mainan yang berbunyi, dia akan melihat dan coba untuk meraihnya. Meskipun ketika meraih dia kadang-kadang ya agak sedikit meleset, jadi kurang begitu pas ya. Ya. Dan ini adalah hal-hal yang terus berkembang ya. Dan di usia ini adalah usia di mana mereka ketika merespon lingkungan, merespon sekitarnya, ya, itu selain dengan memegang, dikarenakan ini adalah usia mereka masih usia menyusui, makanya disebut dengan fase oral. Jadi semua apa yang ada, yang dia pegang, akan dia masukkan ke dalam mulutnya. Kenapa? Karena itu adalah cara dia untuk belajar merespon sesuatu. Semua dimasukkan mulut, ya.
Nah, ini adalah di antara hal-hal yang perlu kita pahami sebagai orang tua. Nanti insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan lagi ya. Kita masih membahas tentang ya mendidik anak bayi ya. Nanti di pertemuan kita berikutnya ya bagian kedua insya Allah. Baik, Bang Jiang, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan yang masuk ya, mungkin bisa di apa namanya difasilitasi ya. Ya, baik, jazakallahu khairan. Barakallahu fikum Ustadz atas materi yang disampaikan, dan seperti yang sudah Ustadz sampaikan sebelumnya bahwasanya insyaallah Ustadz akan memberikan materi tambahannya nanti pada pertemuan kita pekan depan di bagian kedua, tapi ini kita akan coba memanfaatkan waktu yang ada sekarang untuk menjawab beberapa pertanyaan, dan kami mohon maaf jika nantinya tidak semua pertanyaan yang masuk yang bisa kami sampaikan ke Ustadz dan bisa dijawab oleh Ustadz. Baik Ustadz, ini ada pertanyaan pertama Ustadz. Bismillah, Ustadz izin bertanya, bagaimana hukumnya jika anak masih menyusui sampai lebih dari 2 tahun dikarenakan masih sulit disapih Ustadz? Ada orang yang menyarankan dibawa ke tempat orang-orang yang mirip seperti dukun begitu Ustadz, agar bisa disapih, tapi saya khawatir itu jadi syirik dan berdosa Ustadz. Dan dukun yang dimaksud di sini adalah Ustadz tukang pijit bayi tapi punya ilmu-ilmu gitu Ustadz. Orang pintar begitu biasanya disebut Ustadz. Jazakallahu khair Ustadz. Taib ya. Wa jazakallah khair wa iyaha ya. Yani nasailah. Taib. Jadi bagaimana hukum menyusui anak lewat dari 2 tahun ya. Ya wallahu a'lam bishawab ya. Jadi apabila anak sudah lewat dari 2 tahun, hendaknya dia disapih ya. Hendaknya dia sudah dihentikan penyusuannya. Dikarenakan apa? Dikarenakan dengan sejumlah alasan, baik itu bersifat medis atau yang selainnya ya. Nah, adapun untuk menghentikan anak dari disapi itu sebenarnya kuncinya ada pada orang tuanya ya. Anda yang pertama bisa belajar dari pengalaman ibu-ibu yang lain ya. Makanya jadi kita ini menunjukkan pentingnya kita mencari teman-teman yang baik, yang soleha ya, sama-sama ummahat yang mungkin punya kiat-kiat bagaimana menghentikan anak-anak untuk apa? Untuk menyusu ketika dia memang sudah waktunya disapih. Nah, itu juga di antara metode-metodenya adalah ya, kita tahu ya ketika anak itu sudah ketika seorang ibu ya menyusui, itu kualitas ASI paling bagus adalah ketika awal-awal baru melahirkan. Semakin berjalan ya, apalagi sudah masuk di tahun kedua, itu biasanya kualitas ASI sudah sangat menurun sekali. Ya, sudah sangat menurun ya. Nah, oleh karena itu makanya ya anak-anak ya bayi itu ya itu di di bulan kesekian itu memang harus perlu ditambahkan dengan makanan lain ya selain ASI. Untuk apa? Untuk memenuhi gizinya ya. Nah, juga demikian ketika anak sudah usia mau mendekati 2 tahun, hendaknya orang tua sudah mempersiapkan penyapihan. Karena ini sebagai bentuk mengajarkan mereka untuk apa? Untuk mandiri. Kemandirian itu perkara yang perkara yang penting yang perlu diajarkan kepada anak kita semenjak mereka dari kecil. Nah, apalagi sudah usia 2 tahun nih. 2 tahun ini ya, 2 tahun ke atas ini kita sudah mengajarkan tentang sejumlah konsep-konsep kemandirian kepada mereka. Ya. Nah, oleh karena itu makanya orang tua dalam hal ini harus bersikap tegas dalam tanda kutip atau tega. Nah, itu sebagian ibu itu caranya macam-macam. Ada yang mohon maaf ya, putingnya dikasih semacam minyak, entah itu minyak telon, sehingga anaknya ketika minum itu berasa nggak enak gitu loh, ya. Itu sudah mulai merasa nggak enak. Kemudian juga ketika si anak itu sudah di atas 1 tahun, itu biasanya intensnya dia untuk nyusu itu sudah mulai berkurang. Biasanya mereka nyusu kepada ibunya itu karena pertama kebiasaan dia, yang kedua itu kebiasaan yang membuat dia merasa nyaman, tenang. Ketika dia mau tidur, dia harus mohon maaf itu istilahnya ini dulu tuh, ngempeng dulu ya.
Nah, ini kebiasaan yang harus sudah mulai dikurangi dan akhirnya harus dihentikan. Nggak perlu datang ke dukun-dukun yang aneh-aneh seperti itu, ya. Apalagi itu dukun dikatakan orang pintar. Yang namanya dukun, ya kita tahu yang namanya dukun, ya. Itu ya adalah suatu hal yang apa ya, yang jelas-jelas jelek, buruk ya. Istilah dukun itu adalah suatu hal yang nggak baik. Nah, ya meskipun mungkin ada istilah yang beda ya, seperti dukun anak ya, maksudnya adalah mungkin bidan mungkin ya, ataupun mungkin adalah orang-orang yang biasa ngurusin kelahiran anak ya, dan itu memang istilah yang kurang tepat disebut dengan dukun. Karena dukun itu ya kalau di dalam bahasa Arab ya maknanya nggak keluar dari dua, ya arraf atau kahin ya, dan ini adalah salah satu profesi yang paling dicela dan dilaknat ya. Bahkan kita nggak boleh mendatangi dukun gitu loh ya. Hukumnya haram. Dan insya Allah penanya juga sudah ngerti ya. Jadi untuk menghentikan anak menyusu kepada ibunya, nggak perlu datang ke orang-orang seperti ini. Yang perlu adalah Anda tega enggak? Dalam rangka kebaikan, kita harus tega. Anak menangis nggak apa-apa. Kadang-kadang orang tua ngelihat anaknya nangis sudah nggak tega, akhirnya disayang lagi ya, akhirnya diberikan lagi. Ya, akhirnya anak tidak akan belajar yang namanya kemandirian. Anak juga nggak akan belajar yang apa, karena anak-anak itu perlu belajar. Belajar apa? Belajar untuk menghadapi ya sesuatu yang tidak untuk apa? Untuk apa namanya? Untuk dia sesekali ada keinginannya itu tidak dipenuhi. Itu penting banget. Karena dia akan hidup di dunia yang mana dunia ini ya itu tidak semua keinginannya itu akan bisa dipenuhi. Jadi dia harus sudah siap. Siap untuk bersabar di dalam menghadapi kehidupan dunia ini. Itu tugas kita ya. Jadi nggak perlu datang ke dukun. Ngapain? Cukup Anda hentikan. Nggak apa-apa dia menangis. Ya. Tapi boleh Anda peluk dia, Anda sayangi dia. Sampaikan Umi sayang sama kamu. Ya. Umi sayang. Tapi kalau dia mau netek, jangan dikasih. Insya Allah nggak lama, 2 hari, 3 hari, akhirnya dia sudah terbiasa gitu loh. Ya, dan ini juga bisa kita pelajari dari pengalamannya para ummahat atau para ibu-ibu. Ya wallah alam bisawab ya. Baik, baik, jazakallah khair, barakallahu fikum Ustadz atas jawabannya. Semoga ini bisa membantu ibu yang bertanya tadi, dan ini kita akan masuk ke pertanyaan selanjutnya. Kalau tadi sudah dari WhatsApp, ini kita akan masuk ke line telepon. Kita coba sapa dulu dengan Ibu Nurul di Kota Tangerang. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Ibu Nurul, betul? Iya, betul. Ya, silahkan langsung bertanya ke Ustadz, Ibu. Iya. Assalamualaikum Ustadz atas materi yang telah disampaikan. Anak ingin bertanya Ustadz, anak-anak usia 6 bulan, qadarullah dia ada penyakit di jantungnya dan diharuskan dokter untuk dioperasi. Anak mohon nasihatnya Ustadz agar kami orang tuanya bisa tetap optimis dalam proses pengobatan sembari tetap istiqomah untuk mendidiknya Ustadz agar ia kelak siap beribadah kepada Allah. Syukran, jazakumullah khair. Itu saja Ibu Nurul? Iya, itu saja. Baik, jazakillah khairan, barakallahu fikum. Ya, tafadhol Ustaz. Ya. Baik, yang pertama ya, saya mendoakan ya bagi Ibu Nurul dan suami ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya mengangkat penyakit bagi Ananda ya. Lalu kemudian yang kedua ya, anak kita itu adalah amanat dari Allah. Perhiasan bagi kita yang bisa menjadi penyejuk mata buat kita. Dan juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita kadang-kadang diuji oleh Allah dengan berbagai macam cara dari anak-anak kita. Ya. Nah, cuman yang pasti anak-anak kita itu adalah fitnah, ujian buat kita orang tuanya. Dan ini ya menunjukkan kita memang harus belajar untuk bersabar menghadapi ujian yang Allah berikan untuk kita. Dan ingat, ya Nabi SAW pernah bersabda, Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah apabila mencintai suatu kaum, Allah akan menguji mereka. Demikian pula apabila Allah mencintai seorang hamba, Allah uji hamba tersebut. Ya.
Jadi ujian dari Allah itu sebenarnya adalah bagian dari ya salah satu bentuk perhatian dan cinta Allah kepada hambanya. Karena dengan ujian itu kita akan merasa selalu butuh dengan Allah. Ya, kita akan selalu merasa fakir kepada Allah. Ya, dan ini adalah suatu hal yang baik untuk kita. Terus kemudian yang berikutnya lagi, Allah menciptakan hamba-hambanya manusia itu fi ahsani taqwim, dalam bentuk ya dalam susunan komposisi yang paling sempurna, yang paling baik dibanding makhluk lainnya. Tapi sesuai dengan hikmah Allah dan keadilan Allah, terkadang ada hal-hal yang menurut pandangan kita itu adalah suatu kekurangan atau cacat menurut pandangan kita. Tapi di situ ternyata ada kebaikan-kebaikan. Ada seorang ibu yang dia diuji oleh Allah dengan anaknya, mohon maaf, yang tidak memiliki langit-langit atau anak yang sumbing, sehingga nggak bisa menyusu ini anak ini, kasihan, ya. Lalu kemudian juga ada yang diuji dengan anak yang tuli, tidak bisa mendengar. Ada yang diuji dengan penyakit itu hidrosefalus misalnya, atau yang lainnya. Ya, ini menurut pandangan manusia adalah suatu hal yang sifatnya tidak baik, jelek. Tapi Allah Maha Adil. Di balik ujian Allah pasti ada hikmah di situ. Hikmah yang besar. Kita tahu nggak tahu, kita sadar nggak sadar, kita yakini ada hikmah yang besar di situ yang Allah Subhanahu wa taala sudah berikan dan siapkan untuk siapa saja yang meyakini Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu anak-anak kita yang masih kecil, yang masih bayi, berada di atas fitrahnya, berada di atas kebaikan. Dan mereka milik Allah. Apabila itu milik Allah, kapanpun Allah mau, kapanpun Allah ingin, Allah bisa ambil. Anytime, kapanpun. Karena itu bukan milik kita, itu titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu adalah titipan dari Allah. Dan ketika Allah menitipkan kepada kita, bagaimanapun kondisi anak kita, kembali lagi ke konsep tadi, kita pasti sanggup untuk mengembannya. Kita pasti sanggup untuk mendidiknya. Ya, kita pasti sanggup untuk membersamai anak tersebut. Ya. Dan ingat ya jamaah sekalian, pembersamaan kita dengan anak-anak kita, upaya kita di dalam memelihara anak-anak kita, menjaga anak-anak kita, baik itu kesehatannya, fisiknya, apalagi hatinya, itu termasuk perbuatan yang insya Allah Ta'ala bernilai ibadah. Karena mendidik anak itu adalah ibadah terpanjang. Ibadah paling panjang yang dilakukan oleh seorang muslim. Mendidik anaknya. Investasi yang yang tidak nyelekang di telan masa. Investasi yang nyaris abadi. Ya. Jadi ketika Allah uji Anda dengan anak yang misalnya dia ada gangguan atau kelainan jantung, ujian dari Allah, bersabar. Allah akan balas kesabaran kita sebagai orang tua dengan balasan yang bi ghairi hisab, unlimited. Ya. Kemudian tetap akhdul asbab, ikhtiar. Dengan apapun yang kita sanggupi. Misalnya memang harus dioperasi, ya, maka kita ikuti prosedur yang ada. Karena ini bagian dari kita ikhtiar, mengambil sebab. Ya. Dan Anda, wahai para ibu, bagaimanapun kondisi anak Anda tetap sayang dengan anak Anda. Itu karunia dari Allah. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Anda membersamai anak Anda, memang seringkali para ibu ketika melihat anaknya kesakitan misalnya, atau anaknya tidak nyaman, mungkin bisa jadi, dan seringkali seorang ibu dia akan lebih merasa tidak nyaman. Dia merasa nggak tega. Dan jamaah sekalian, betapa banyak para ibu
Kadang-kadang dia berharap supaya penyakit anaknya itu dipindahkan untuk dirinya. Ya. Eh, dan inilah ya jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Yang saya sampaikan tadi itu adalah merupakan bagian dari hal-hal yang Allah berikan ya lebih banyak kepada seorang ibu. Ya. Tapi ketahuilah bahwasanya ketika kita masih bernafas di dunia ini, kita nggak akan lepas dari berbagai macam ujian-ujian dari Allah. Ujian-ujian dari Allah itu tidak lain dan tidak bukan adalah untuk litamhis, menfilter siapa di antara hamba-hambanya yang benar-benar layak untuk dekat dengannya. Dan juga di antara tujuan daripada Allah berikan ujian-ujian ini adalah untuk lebih menegakkan apa? Ubudiyah, ya, untuk lebih menguatkan ubudiyah, ya. Bahwasanya kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah uji kita dengan kebaikan dan keburukan. Ketika Allah mengatakan kullun nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa itu akan dihampiri oleh kematian. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menguji bisyarri wal khairi, dengan keburukan dan kebaikan. Jadi semua yang Allah berikan itu nggak lepas dari ujian Allah. Ada yang Allah berikan kebaikan, lalu dia bersyukur, maka itu baik baginya. Tapi ada juga yang diberikan kebaikan tidak bersyukur, lalai dari Allah. Itu musibah, bala. Ada yang Allah berikan ujian, dia bersabar, itu baik baginya. Allah ganjar dengan pahala yang unlimited, ghairi hisab. Tapi ada pula orang yang Allah uji, dia tidak bersabar. Dia malah kufur kepada Allah. Dia malah berseudon kepada Allah. Atau yang semisalnya. Maka itu adalah sebesar-besarnya musibah bagi orang tersebut. Ya. Jadi yakini Allah Maha Adil. Anak Anda adalah titipan Allah. Anda akhdul asbab, usaha, ikhtiar, semampunya. Ya. Kemudian banyak berdoa kepada Allah. Lalu kemudian bertawakal kepada Allah. Dan ingat, kehidupan kita di dunia cuma sementara. Bisa jadi ya anak-anak kita itu menjadi sebab bagi kita, ya. Bisa jadi menjadi sebab bagi orang tuanya yang akan menarik orang tuanya menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kita tidak tahu amalan mana yang akan mengantarkan kita ke surga. Ya. Oleh karena itu makanya Nabi memerintahkan, menganjurkan agar kita tidak meremehkan amalan sekecil apapun. Sekecil apapun tidak diremehkan. Apalagi kalau ini amalan-amalan yang membutuhkan usaha, upaya, kesabaran. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya memberikan kemudahannya bagi antuna dan juga bagi suami, dan juga Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakitnya dan menjadikan ananda sehat walafiat dan bisa menjadi anak yang saleh atau salihah. Barakallahu fikum. Jazakallah khair Ustaz, barakallahu fikum, dan semoga tadi bisa memberi sedikit semangat untuk Ibu Nurul di Kota Tangerang, dan kami juga mendoakan agar ananda Ibu bisa Allah berikan kemudahan dan kesembuhan dari penyakitnya dan keluarganya diberikan kesabaran. Baik Ustadz, karena waktu juga sudah habis, tapi ini masih ada satu pertanyaan terakhir Ustadz. Masih banyak pertanyaan sebetulnya Ustadz, tapi karena waktu kita sudah habis, jadi kami coba berikan satu pertanyaan terakhir sekaligus nanti Ustadz bisa memberikan penutup untuk pertemuan kita pada pekan kali ini. Ana bacakan terlebih dahulu Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana pandangan Islam terhadap baby blues ketika pasca melahirkan? Karena dari segi medis, qada Allah anak terkena sindrom itu. Karena kurangnya perhatian dari suami ketika anak melahirkan bertepatan dengan penyusunan skripsi suami. Sehingga anak juga merasa segan ini minta perhatian lebih dari beliau. Tapi itu ternyata semakin menyiksa anak. Anak sempat ingin mati saja. Karena anak merasa tidak sanggup dengan kehidupan yang baru anak jalani sebagai seorang ibu.
sebagai seorang ibu yang baru. Apakah sikap anak ini menunjukkan anak tidak bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala? Dan bagaimana cara bertobatnya, Ustaz? Jazakallahu khairan, barakallahu fiik, Ustaz. Baik, ya, wa anak. Jazakallah khairan wa iyaha ya, sa'ilah. Baik, yang ditanya adalah bagaimana pandangan Islam tentang baby blues syndrome ya. Kita tahu ya bahwasanya ketika berbicara tentang ya suatu kelainan-kelainan ataupun penyakit-penyakit yang bersifat psikis ya ataupun kejiwaan, itu memang kita nggak bisa pungkiri ya, ini ada suatu ilmunya yang bisa jadi berangkat dari hasil penelitian, riset, dan yang semisalnya. Tapi itu semua tidak lepas dari pengetahuan manusia, ilmu manusia. Ya. Apalagi ketika berbicara tentang ilmu kejiwaan. Dan kita meyakini ya, yang paling tahu tentang manusia itu adalah penciptanya, Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menciptakan manusia itu ya fi ahsani taqwim, ya, dalam bentuk, rupa, struktur yang paling sempurna, zahir dan batinnya. Ya. Dan kita tahu bahwasanya pendidikan yang paling utama dan yang paling penting ya bagi manusia adalah pendidikan hatinya. Adalah pendidikan ruhnya, jiwanya. Karena apabila hatinya baik, insya Allah fisiknya, zahirnya juga akan mengikuti. Ya. Nah, jadi jamaah sekalian dimuliakan Allah. Lalu bagaimana sikap kita ketika melihat adanya fenomena baby blues syndrome yang dialami oleh sejumlah ibu? Jadi yang perlu kita lihat di sini dari dua sisi. Pertama, sisi sebagai itu adalah suatu realita, fakta. Dan itu nyata, ada. Ya, artinya memang ada ibu-ibu yang mengalami hal ini, mengalami baby blues syndrome. Padahal kita tahu Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada seorang wanita itu rahmah, kasih sayang. Artinya dia udah Allah berikan ya potensi untuk menyayangi anaknya, bahkan melebihi daripada dirinya. Ya, karena anaknya adalah belahan hatinya, buah hatinya. Dan dia siap berkorban untuk keselamatan anaknya. Umumnya seorang ibu seperti itu. Tapi ternyata ada pula wanita-wanita atau ibu-ibu yang kehilangan hal ini, kehilangan intuisinya, kehilangan fitrahnya. Ya, kehilangan nalurinya sebagai seorang ibu. Kenapa? Karena ada faktor-faktor yang lain yang menyebabkan rusaknya hal ini. Bisa jadi mungkin karena perlakuan keluarga atau perlakuan suami dan yang semisalnya, ya. Kemudian juga beban stres, distres. Dan kemudian juga yang paling penting dari itu semua adalah apa? Hilangnya ketenangan hati. Ya, hilangnya ketentraman jiwa. Akhirnya muncul ketakutan-ketakutan yang luar biasa. Yang memang menurut ilmu manusia ini adalah ya karena sifatnya adalah hal-hal yang bersifat alami ya, maksudnya dari sisi ilmu kejiwaan itu ini adalah suatu hal yang yang disebabkan karena adanya hormon ini dan yang semisalnya, itu menurut ilmu manusia ya. Nah, cuman kita di sini ya jamaah sekalian dimuliakan Allah, yang perlu kita pahami adalah ya manusia itu sebenarnya sudah Allah berikan kemampuan-kemampuan, potensi-potensi, instrumen. Itu sudah Allah berikan. Hanya saja seringkali instrumen-instrumen ini tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Ya, ataupun mengalami kerusakan. Kerusakan karena apa? Karena pengabaian kita, sadar ataupun tidak sadar gitu loh. Ya, ataupun juga bisa jadi karena orang-orang lain yang alfungsi dari ya instrumen-instrumen itu tadi gitu loh. Makanya ada seorang ibu rela membunuh anaknya, tega membunuh anaknya. Ya. Padahal seorang ibu seharusnya dia adalah sosok yang harus menjaga anaknya, tapi ada yang membunuh anaknya. Bahkan ada pula seorang ibu yang tega menyakiti anaknya. Disakiti, dipukul.
sampai babak belur. Ada yang seperti itu. Kenapa? Karena fitrahnya sakit, fitrahnya rusak. Selidik punya selidik ternyata tidak lepas dari peran pasangannya atau suaminya. Ternyata suami punya peran besar. Ada sebab, ada akibat. Bukan artinya ini berarti kesalahan suami mutlak. Enggak, suami salah, istri juga salah. Suami abai, suami kasar kepada istrinya. Istri menjadi jengkel sama suami. Istri menjadi marah sama suami. Ya, istri menjadi sakit hati, dendam sama suami. Dia nggak mampu untuk menyalurkan dendamnya kepada suaminya, anaknya dijadikan korban. Hilang akalnya, hilang fitrahnya, tertutupi dengan dendamnya. Syaitan pun masuk di situ. Demikian pula, ya, ada wanita-wanita yang dikatakan mengalami baby blues syndrome, muncul tiba-tiba di dalam dirinya, I'm not worth it. Aku ini tidak layak menjadi seorang ibu. Aku nggak siap menjadi seorang ibu. Aku ini seorang ibu yang jelek. Aku ini seorang ibu yang buruk. Aku ini nggak bisa ngapa-ngapain. Aku nggak siap menjadi. Itu akhirnya muncul semua di dalam benak dirinya. Ya, kenapa itu muncul? Di antara sebabnya karena memang itu respon dari lingkungan sekitar. Suami yang abai, apalagi yang kasar, keluarga yang juga tidak mendukung, tidak mensupport, seakan-akan dirinya sendirian menghadapi hal tersebut. Kalau di dalam konsep kita Islam itu nggak lepas dari yang namanya, ya, pertama adanya waswas syaitan, ajakan kepada keburukan, ajakan untuk bunuh diri, ajakan untuk kepada kejelekan-kejelekan, itu nggak lepas daripada waswas syaitan. Kemudian yang kedua, itu semua dikarenakan diri yang tidak mengenal tentang self-knowledge, self-concept, tentang dirinya. Kenapa dia nggak mengenal dirinya? Akhirnya dia mengalami disorientasi karena kurangnya pengenalannya kepada penciptanya. Karena man arafa rabbahu arafa nafsahu. Siapa yang mengenal Rabbnya, dia semakin mengenal dirinya. Ya. Jadi ada konsep yang kita harus mengenal diri kita, apa yang ada di dalam diri kita. Karena konsep mengenal diri kita ini akan melahirkan dua hal. Pertama, ketawaduan. Karena siapa kita? Kita makhluk yang lemah. Sehingga kita selalu butuh pertolongan Allah. Karena kita diciptakan dari sesuatu yang hina. Mimma immahin, apa yang mau dibanggakan. Ya. Lalu yang kedua adalah apa? Ini akan melahirkan yang namanya, ya, compassion dan juga mahabbah, cinta, self love, mencintai diri. Boleh nggak mencintai diri? Boleh. Asalkan wasat, pertengahan. Tidak ifrat dan tidak tafrit. Orang yang ifrat berlebihan mencintai diri, dia menjadi orang yang anania, egois, orang yang ujub dan seterusnya. Orang yang tafrit, yang tidak mencintai dirinya, dia menjadi orang yang tidak menghargai dirinya, orang yang pesimis, orang yang selalu merasa minder dan seterusnya. Islam menghargai, Anda harus mencintai diri Anda. Kenapa? Karena diri Anda adalah amanat karunia dari Allah yang harus Anda syukuri. Dengan mencintai diri Anda, berarti Anda menginginkan kebaikan untuk diri Anda. Orang-orang yang mencintai dirinya, menginginkan agar dirinya itu suci, bersih dari kotoran-kotoran. Baik itu kotoran zahir ataupun kotoran batin. Orang yang mencintai dirinya, dia menginginkan agar dirinya berada di tempat-tempat yang tinggi, tidak di tempat yang hina. Tempat yang tinggi tentunya adalah tempat yang dekat dengan Allah. Dan ini adalah tabi'i manusia, tabiat manusia, mencintai dirinya. Karena apabila Anda menyayangi diri Anda, ya, ini bagian dari ungkapan syukur Anda atas karunia yang Allah berikan kepada diri Anda. Sehingga Anda harus menjaganya, memeliharanya. Makanya Allah perintahkan, ku anfusakum, jagalah diri kalian. Artinya Anda harus memperhatikan diri Anda terlebih dahulu. Dan kita nggak bisa memperhatikan diri kita kalau kita nggak mengenali diri kita. Oleh karena itu, dari ma'rifatun nafs, ma'rifatul zat, mengenal diri, akan timbul, ya, rasa menyayangi diri, self compassion, ya, self awareness, mawas diri, ya, dan seterusnya. Ini adalah konsep yang harus kita pahami, ya. Dan ini nggak akan bisa kita dapati kecuali dengan cara kita mengenal pencipta kita terlebih dahulu, Allah Subhanahu wa taala. Rabb kita, belajar tauhid, belajar akidah,
belajar iman kepada Allah, iman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Kemudian mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Semakin seseorang mengenal Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya, ya, semakin dia mencintai Allah. Dan itu akan melahirkan karakter-karakter. Dia menjadi sosok yang kuat, yang tangguh. Dirinya tidak akan dibentuk, ya, dari ucapan orang, anggapan orang, ataupun dirinya, ya, itu tidak akan ditentukan oleh anggapan orang. Nah, kita ini tidak bisa dikatakan sebagai orang yang jelek, tapi apabila Allah menjelaskan apa yang kita lakukan jelek, maka itu adalah kejelekan, tapi tidak ditentukan oleh orang lain. Ya. Nah, juga demikian, wanita-wanita yang mengalami baby blues syndrome, sejatinya mereka itu menjudge dirinya. Mereka itu menvonis dirinya sebagai wanita yang nggak siap, wanita yang nggak layak, wanita yang ini. Akhirnya, ya, dia itu sebenarnya sayang sama anaknya, tapi dikarenakan adanya sindrom seperti ini, jadi dia akhirnya merasa ingin menjauh dari anaknya, ingin kadang-kadang ada perasaan ingin menyakiti anaknya dan seterusnya. Oleh karena itu, ya, apa yang harus kita lakukan ya jamaah sekalian? Yang harus kita lakukan adalah, ya, konsep pertama kita adalah wiqayah, preventif. Sebelum hal ini terjadi, dengan cara kita memperbanyak tilawatul Quran, kita memperbanyak untuk mendekatkan diri kepada Allah. Insya Allah, mereka wanita-wanita yang mendekatkan diri kepada Allah tidak akan mengalami yang namanya baby blues syndrome. Dan saya menyampaikan seperti ini bukan artinya saya menvonis wanita-wanita yang mengalami baby blues syndrome berarti bukan wanita-wanita yang ini, bukan. Cuman segala keburukan yang menimpa diri kita, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsika. Segala keburukan yang menimpa kamu itu sebenarnya dari dirimu sendiri. Sebab kita sendiri. Itu konsep. Keburukan itu dari diri kita sendiri. Ya, tapi wa ma asabaka min hasanatin famin Allah. Kebaikan yang engkau peroleh dari Allah. Itu konsep. Ya, di dalam Quran surat An-Nisa, ya. Nah, jadi ini mengharuskan kita untuk melakukan tindakan preventif, ya. Nah, kemudian kalau kita sudah mengalami hal tersebut, maka kita al-ilaj. Yaitu dengan cara apa? Pertama, kita lebih mendekatkan diri kepada Allah, cari ketenangan, ketentraman, ya. Yaitu dengan apa? Dengan mendekatkan diri kita kepada pencipta kita. Kemudian yang kedua, kita mencari pertolongan sebagai bentuk sebab. Kita bicara ke suami kita. Tapi kalau suami kita misalnya tidak sensitif, dia malah, ngapain sih kamu begini? Ada loh suami-suami seperti itu. Istrinya mengalami sindrom seperti ini, malah semakin dijatuh-jatuhkan. Kamu itu wanita nggak bertakwa, kamu itu wanita nggak beriman, misalnya seperti itu. Gitu aja pengen, ada suami yang seperti ini. Ini suami yang tidak sensitif memang. Ya. Jadi hendaknya dia coba cari orang-orang yang bisa dia percayai. Entah itu ibunya, bibinya, sahabatnya, atau yang lainnya. Ya. Karena dia memang butuh saat itu untuk mendapatkan, ya, nasihat-nasihat. Karena satu dengan yang lain kita saling butuh untuk saling menguatkan, saling memberikan nasihat. Dan ini menunjukkan pentingnya seorang suami belajar dan mengenali sifat-sifat wanita dan belajar untuk mengetahui apa kira-kira, ya, masalah-masalah yang seringkali timbul dalam hal misalnya kayak kehamilan, kelahiran dan seterusnya. Ya. Nah, jadi nasihat saya bagi sang ibu tadi yang sudah melewati, alhamdulillah Anda bersyukur kepada Allah. Fase tersebut sudah lewat, Anda harus bersyukur kepada Allah dengan syukur yang sebenarnya. Kemudian Anda juga banyak bertaubat kepada Allah. Anda banyak memperbaiki diri, banyak mendekatkan diri kepada Allah, dan banyak memperbaiki komunikasi dengan suami. Wallahu a'lam bishawab, ya. Masya Allah, jazakallah ya Ustaz, barakallahu fikum. Dan tidak terasa kita sudah melewati waktu yang sudah kita tentukan, tapi alhamdulillah beberapa pertanyaan sudah berhasil kami sampaikan ke Ustadz dan sudah mendapatkan jawabannya. Dan kami sekali lagi mohon maaf kepada seluruh pemirsa Syah TV yang saat ini sedang menyaksikan tayangan ini, dikarenakan tidak semua pertanyaan bisa kami sampaikan ke Ustadz untuk mendapatkan jawabannya. Dan karena waktu sudah habis, maka kami tutup pertemuan kita kali ini dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.